Oke, kita lanjutkan lagi masalah besi cor kelabu. Sekarang kita bahas transformasi fasa yang terjadi pada besi cor kelabu. Ya. Ini sudah kita lihat diagram pseudo-binernya. Anggaplah besi cor kelabu itu memiliki kandungan karbon ekivalen sebesar 4%. Sini 4%. Ya. Nah, pada saat besi cor tersebut berada pada temperatur katakanlah berapa ini T berapa, tapi yang jelas di sini pada titik ini fasa yang dihasilkan pada besi cor itu adalah 100% liquid. 100% liquid. Jadi cair semuanya. Ini kita tahu ini adalah garis liquidus, ini garis liquidus, ini juga garis liquidus. Nah, ketika temperatur kita turunkan sehingga menyentuh garis liquidus, maka terbentuklah inti austenit, inti alfa. Nah, gambar struktur mikro bisa kita lihat seperti ini. Katakanlah ini yang hitam-hitam ini adalah inti austenit. Nah, sisanya ini adalah liquid L, ini liquid. Jumlah inti sangat kecil dibandingkan dengan jumlah liquid yang ada. Jadi saya masih mengasumsikan bahwa ini seluruhnya masih hampir 100% liquid. Karena sedikit sekali inti yang terbentuk dan sangat kecil sekali. Nah, setelah itu jika temperatur kita turunkan lagi mencapai di sini, sampai sini, maka inti austenit mulai membesar. Inti austenit mulai membesar di sini. Inti austenit mulai membesar, ya. Jumlah liquid menjadi berkurang. Ini adalah gambar pembesaran atau pertumbuhan fasa austenit di dalam besi cor tersebut. Nah, jika kita turunkan lagi temperaturnya pas menyentuh titik 2 ini yang merupakan range temperatur reaksi eutektik, maka di titik 2 mulai terbentuklah inti eutektik. Di sini terjadi reaksi eutektik. Reaksi eutektik adalah liquid berubah menjadi dua fasa padat yang berbeda. Dalam hal ini adalah liquid ditambah grafit. Nah, ini adalah inti eutektik. Ini adalah inti eutektik. Nah, selain terbentuk inti eutektik, pada titik 2 ini austenit pun semakin membesar. Sehingga ini masih saja liquid. Liquid masih ada di sini. Ini liquid ini. Yang putih ini adalah liquid, ini liquid, ini liquid. Jadi ini daerah di luar butir austenit ini adalah liquid ditambah inti eutektik. Nah, ketika temperatur kita turunkan lagi, katakanlah sampai di titik ini, maka inti eutektik ini yang merah ini akan membesar. Berikut juga sama juga dengan austenit. Austenit pun makin membesar juga di sini. Maka gambarnya kita dapat lihat seperti ini gambar struktur mikronya kira-kira. Jadi ini tadinya inti yang merah ini kemudian berubah menjadi sel eutektik, Ini katakanlah ini yang merah ini adalah grafit. Ini adalah grafit yang merah, grafit, ya. Kemudian di bagian putih-putih ini adalah austenit. Ini adalah austenit. Ini putih ini adalah austenit. Austenit saya tulis saja di sini adalah austenit. Ya. Jadi kemudian yang di luar ini masih ada liquid. Ini masih ada liquid. Ini masih ada liquid ini sekitar ini. Masih ada liquid. Cuman ini adalah sel eutektik. Kalau saya perbesar gambar ini saya perbesar gambar sel eutektiknya. Ini katakanlah sel eutektik
ini saya perbesar. Maka ini sebenarnya ini kita perbesar. Ini adalah grafit. Ini adalah grafit. Dan ini adalah austenit. Ini adalah austenit. Di luar ini masih liquid. Di luar ini masih liquid. Nah, inilah sel eutektik. Nah, ketika temperatur semakin turun mencapai titik 3, maka liquid sudah habis. Semua liquid itu sudah habis, liquid tersisa itu habis. Yang ada hanya austenit dan sel eutektik. Kalau kita lihat gambarnya adalah di sini. Tetapi ada hal yang menarik lagi pada saat temperatur berada di titik 3, yaitu selain kita hasilkan fasa austenit dan eutektik ini yang terdiri dari grafit dan ini adalah grafit dan gamma. Ini adalah gamma. Ini austenit. Di sini juga terjadi mulai pengintian, yaitu terjadi pengintian grafit yang berada di dalam butir austenit. Jadi di sini selain kita dapatkan fasa gamma dan sel eutektik, di sini pun terjadi inti-inti grafit. Ini inti grafit ini, tapi dia berada di dalam butir austenit. Inti grafit. Dia ada inti grafit di dalam butir austenit. Nah, ketika kita turunkan lagi temperaturnya, katakanlah sampai di titik sini, maka si inti ini akan tumbuh. Inti grafit ini tumbuh di dalam butir austenit. Maka inilah hasilnya. Ini grafit di dalam butir austenit. Ini adalah grafit di dalam butir austenit. Dan ini adalah austenit masih. Ini masih austenit. Ini masih austenit. Ini masih austenit, masih austenit. Tetapi ini adalah grafit. Ini adalah grafit nih. Nih. Ya. Jadi di sini grafit tumbuh dalam kondisi solid. Dalam padatan dia tumbuh. Kalau tadi di reaksi eutektik, grafit itu tumbuh dari liquid. Ya kan? Tapi di sini grafit tumbuh di dalam padatan austenit. Nah, terus grafit ini tumbuh membesar sehingga sampai di titik 4. Apa yang terjadi di titik 4? Di titik 4 si austenit mulai bertransformasi, mau menjadi perlit kah atau mau menjadi ferit. Kalau itu semua tergantung pada kecepatan pendinginan dan juga tentunya unsur paduan. Nah, katakanlah dia di titik 4 mulai terjadi transformasi austenit berubah menjadi perlit, tetapi hanya dalam bentuk inti saja. Inilah gambarnya. Gambar struktur mikro yang kita hasilkan. Dan ini adalah ini yang di ujung-ujung ini yang titik-titik ini, titik-titik hitam ini adalah inti perlit. Ini adalah inti perlit. Ini adalah inti perlit.
Tuh. Ya. Jadi di sini fasanya yang kita hasilkan di dalam temperatur 4 ini ya adalah austenit. Ini adalah austenit. Ini austenit. Ini inti perlit. Kemudian yang merah ini adalah grafit. Dan ini sel etektik yang terdiri dari grafit dan austenit juga. Ini nih semua nih sel etektik. Yang merah adalah grafit ya. Nah, ketika kita turunkan lagi temperatur di antara 4 sampai dengan 5, di antara 4 sampai dengan 5, maka kita akan menghasilkan fasa gamma. Ini austenit, gamma masih ada ini adalah austenit ini. Nah, ditambah grafit yang merah ini ya, tambah grafit. Ini adalah sel etektik masih, ini sel etektik masih ada, sel etektik di sini masih ada sel etektik ya. Kemudian ini sel etektik. Nah, kemudian Fe3C di sini mulai tumbuh. Ini artinya perlit di sini. Perlit kan sebenarnya susunan antara Fe3C dengan ferit ya, dengan alpha yang saling berselang-seling, yang saling selang-seling. Dan ini adalah Fe3C, ini yang hitam, ini Fe3C tuh. Dan di samping ini sebenarnya mulai terjadi alpha, ini adalah alpha, tetapi ini masih berada di dalam austenit. Belum seluruh austenit berubah menjadi perlit. Jadi di sini sudah mulai ada fasa baru, yaitu perlit, yaitu gabungan antara Fe3C dan alpha yang berselang-seling. Tuh, ya. Nih, ini adalah Fe3C dan ini adalah alpha. Dan ini kita sebut sebagai perlit. Nah, apabila pendinginan kita lanjutkan sampai ke titik 5, maka kita akan hasilkan struktur besi cor kelabu. Sebentar, saya hapus dulu ini. Nah, akan kita hasilkan struktur besi cor kelabu perlitik. Jadi ini adalah Fe3C. Ini gambarnya kira-kira seperti inilah ya. Kira-kira seperti ini. Dan ini adalah sel etektik, masih kadang-kadang kita jumpai. Nah, ini adalah grafit yang tumbuh dari austenit. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi yang merah ini adalah grafit, ya. Ini adalah sel etektik, ini adalah eutektik, fasa tektik. Kemudian ini adalah Fe3C dan ini adalah alpha. Ini semuanya menjadi perlit. Kira-kira seperti ini yang terjadi pada titik 5
maupun di bawah titik 5. Di titik ini pun sama, tidak terjadi transformasi fasa apapun. Jadi struktur mikro yang dihasilkan itu seperti ini, yaitu berupa, ini pada temperatur ini sama struktur mikronya, yaitu berupa besi cor kelabu dengan matrik perlit. Nah itu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga di sini, ya, kita bisa membuat besi cor kelabu tuh dengan banyak tungku lah. Misalkan kita menggunakan kupola, itu bisa kita hasilkan besi cor kelabu. Kemudian dengan EAF, electric arc furnace, itu pun bisa, ataupun induction furnace bisa. Tuh. Tapi yang kita ingat bahwa besi cor kelabu, tadi juga saya katakan bahwa besi cor kelabu itu biasanya hipoeutektik karena kandungan karbonnya itu sekitar 3 sampai 3,5%, ya. Dan kemudian juga SI. Ya, SI-nya itu penting, itu sekitar 1,8 sampai 2,4% kalau silikon. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di sini, pengaruh silikon itu sangat besar sekali. Silikon itu merupakan stabilitas solidifikasi grafit menjadi meningkat karena adanya silikon. Tapi justru dengan keberadaan silikon, makanya stabilitas solidifikasi dari Fe3C itu turun. Nah, itu bahasanya. Atau dengan bahasa yang mudah, bahwa silikon itu adalah pendorong terjadinya penggrafitan. Ya, karena dia menyebabkan stabilitas solidifikasi dari grafit itu menjadi meningkat. Tuh. Itu adalah fungsi silikon di dalam besi cor kelabu. Nah, unsur lain yang perlu kita perhatikan adalah fosfor. Fosfor itu harus kita batasi, ya sekitar 0,02 sampai 0,1% lah itu fosfor. Kenapa? Karena apabila fosfor tinggi, itu akan terjadi biasanya ketika kita cor dalam satu cetakan si besi cor ini, ketika besi cor kelabu ini kita tuangkan ke dalam satu cetakan, maka kecenderungan terjadinya shrinkage porosity itu menjadi tinggi jika kandungan fosfor sangat tinggi. Shrinkage porosity itu sebenarnya, ya, lubang-lubang yang terbentuk di antara dendritik, daerah interdendritik. Nah, bentuknya sih acak, bentuknya irregular, tidak beraturan dia. Tapi yang jelas biasanya di daerah interdendritik ini terjadi lubang-lubang. Nah, itu kita sebut sebagai shrinkage porosity. Akibat temperatur turun, maka si material pun menyusut. Nah, itu akibat yang kita sebut sebagai shrinkage porosity. Nah, hal yang perlu kita ingat lagi juga, sebenarnya fosfor yang terlalu rendah itu juga cukup berbahaya. Yaitu akan terjadinya penetrasi logam nanti pada cetakan. Makanya fosfor itu dibatasi sekitar 0,02 sampai dengan 0,1% biasanya itu, ya. Nah, satu lagi yang mungkin yang lebih menarik lagi, adanya sulfur di sini. Sulfur itu cukup mempengaruhi sifat mekanik dari besi cor kelabu. Kenapa? Karena dia itu dapat menghambat terjadinya proses gravitisasi. Artinya, kalau sulfur terlalu tinggi, maka proses gravitisasi itu nggak ada. Artinya grafit tidak bisa terbentuk. Grafit nggak akan terbentuk. Itu karena adanya sulfur. Selain itu juga sulfur itu menyebabkan pembentukan FeS, yaitu FeS ini cukup tinggi nih. FeS cukup banyak ini. Pembentukan FeS cukup banyak. Kita tahu bahwa besi sulfida ini memiliki melting point yang rendah, ya, dan menyebabkan terjadinya penggetasan. Nah, makanya efek dari sulfur itu harus kita imbangi. Ya, biasanya kita tambahkan mangan gitu, untuk mengurangi efek yang buruk dari si sulfur. Nah,
Kenapa kita tambahkan mangan? Itu agar sulfur berikatan dengan mangan membentuk MnS. Nih, ini melting point-nya cukup tinggi, jadi biasanya itu masuk ke dalam terak juga tuh. Ya, mangan sulfida, mangan sulfida itu biasanya masuk di dalam terak. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan bahwa ukuran dendrit. Nah, di sini ukuran dendrit itu dipengaruhi oleh laju pendinginan atau laju solidifikasi dan juga karbon ekivalen. Coba lihat di sini. Ini kalau karbon ekivalennya di 4, maka range antara liquidus dengan garis detektik ini segini. Tetapi kalau kita ambil kita ambil karbon ekivalen yang lebih rendah lagi, katakanlah di 2 lah ini ya. Di 2 ini lebih tinggi, tuh lebih besar. Ini lebih besar dibandingkan ini. Ya. Artinya apa? Ukuran dendrit ini austenit itu akan dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan dan juga karbon ekivalen. Kalau kecepatan pendinginannya lebih cepat, maka ukuran dendrit austenit itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau kandungan karbon ekivalen pada besi cor itu semakin kecil, maka ukuran dendrit austenit itu semakin besar. Kenapa? Karena kita lihat aja ini. Range jarak antara garis liquidus dengan garis detektik. Untuk yang 4% karbon ekivalen itu hanya sebesar ini. Nah, kemudian kalau untuk yang 2 itu sebesar ini. Jadi lebih panjang ini daerahnya. Makanya semakin kecil karbon ekivalen, kesempatan pertumbuhan dendrit austenit itu semakin lama. Sehingga akan menghasilkan dendrit austenit yang lebih besar kalau karbon ekivalennya rendah. Di sini sengaja saya menggambar tidak dalam bentuk dendrit, ya, karena itu akan jadi sulit nanti proses penggambaran transformasi fasa yang terjadi. Memang seharusnya sih dalam bentuk dendrit, tapi di sini saya sengaja mempermudah supaya mudah difahami bagaimana transformasi fasa itu terjadi. Tuh. Sebenarnya sih ya seperti ini. Kalau kita lihat bentuk dendrit itu seperti ini. Kalau kita lihat, nah, inilah misalnya. Nah, ini adalah dendrit sebenarnya. Ya. Tapi untuk mempermudah saya buat dalam bentuk butir saja. Nah. Tuh. Padatan yang terbentuk pada saat reaksi detektik itu tergantung apakah solidifikasi mengikuti reaksi stabil atau reaksi metastabil. Jadi padatan yang terbentuk pada saat reaksi ini apakah menjadi austenit plus grafit atau austenit plus Fe3C. Nih, di sini. Itu tergantung dari ini, dari solidifikasinya. Kalau dia mengikuti reaksi stabil, ya, kalau dia mengikuti reaksi stabil, maka akan terbentuk grafit di sini. Kalau dia mengikuti reaksi stabil, tapi kalau dia mengikuti reaksi metastabil, maka ini bukan grafik yang terbentuk, tapi Fe3C. Tuh, ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Gitu. Mengenai penggunaan dari besi cor kelabu, ya silahkan saja dilihat di ASTM dah. Tuh, besi cor kelabu itu biasanya untuk body-body mesin bubut, mesin fresh dan lain-lain itu. Bahkan juga blok mesin mobil itu biasanya besi cor kelabu. Lihat aja lah di ASTM. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.